Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 18 mata kuliah Farmasi Industri yang beranggotakan saya sendiri Abelia Rahmawati dengan NIM 123260093 dan rekan saya Sabrina Fadilah dengan NIM 123260088 akan menjelaskan mengenai CPOB bab 18 dan juga CPKB bagian bab 4. Yang pertama yaitu CPOB bab 18, mengenai standar spesifikasi untuk bahan awal obat yang dibuat dengan cara kultur sel atau fermentasi. Pada bab ini, mengatur pengawasan khusus terhadap bahan awal obat atau produk antara yang dibuat melalui kultur sel atau fermentasi menggunakan organisme alami maupun rekombinan. Bab ini tidak berdiri sendiri karena prinsip CPOB pada bab lain tetap berlaku. Proses bioteknologi memiliki karakteristik berbeda dibandingkan fermentasi klasik, terutama pada produk yang dihasilkan. Produksi bahan awal obat melalui kultur sel atau fermentasi melibatkan proses biologis, seperti pembiakan sel, ekstraksi, dan pemurnian dari organisme hidup. Bahan baku dan media yang digunakan sangat berpengaruh terhadap mutu produk. Oleh karena itu, dalam kondisi tertentu diperlukan pengendalian terhadap bioburden, kontaminasi virus, maupun endotoksin untuk menjamin mutu dan keamanan bahan awal obat. Selanjutnya, pemeliharaan bank sel dan penyimpanan catatan. Pada bagian ini, akses bank sel dibatasi untuk personel berwenang. Bank sel harus disimpan dalam kondisi yang dirancang untuk mempertahankan viabilitas sel dan mencegah terjadinya kontaminasi. Setiap penggunaan vial dari bank sel serta kondisi penyimpanannya perlu dicatat. Dan apabila diperlukan, bank sel harus dipantau secara periodik untuk memastikan kesesuaian penggunaan. Selanjutnya, pada proses kultur sel atau fermentasi, BPOM menekankan bahwa proses sebaiknya dilakukan dalam sistem tertutup atau terkungkung, bila memungkinkan, untuk meminimalkan risiko kontaminasi. Personel yang menangani kultur harus menggunakan pakaian yang sesuai dan menerapkan pengamanan khusus. Parameter kritis seperti suhu, pH, tekanan, dan agitasi harus dipantau untuk menjamin konsistensi proses. Selain itu, peralatan dan media kultur juga harus dibersihkan, disanitasi atau disterilisasi, serta harus tersedia prosedur yang jelas untuk mendeteksi dan menangani kontaminasi apabila terjadi. Bagian selanjutnya yaitu pemanenan, isolasi, dan pemurnian. Pada tahap pemanenan harusnya dilaksanakan, baik untuk memindahkan atau mengumpulkan sel atau komponen sel setelah disrupsi, dan harus dilakukan pada peralatan serta area yang dirancang untuk meminimalkan risiko kontaminasi. Pada prosedur pemanenan atau pemurnian, bertujuan untuk menghilangkan atau menginaktivasi organisme penghasil, menghilangkan debris sel dan komponen media, meminimalkan degradasi, kontaminasi, dan juga kehilangan mutu produk antara atau bahan awal obat. Selain itu, peralatan yang digunakan harus dibersihkan dan disanitasi setelah digunakan, terutama bila digunakan untuk lebih dari satu produk, agar tidak terjadi kontaminasi silang dan mutu produk juga tetap terjaga. Selanjutnya, langkah penghilangan atau inaktivasi viral. Untuk produk tertentu, yaitu produk bioteknologi yang berdasarkan evaluasi risiko berpotensi membawa kontaminasi virus, diperlukan langkah penghilangan atau inaktivasi viral sebagai bagian dari proses. Tahap ini merupakan bagian dari proses kritis sehingga harus dilakukan menggunakan parameter yang telah divalidasi. Selain itu, setelah proses inaktivasi viral harus diterapkan pengamanan untuk mencegah terjadinya kontaminasi ulang setelah tahap inaktivasi. Proses terbuka dilakukan di area terpisah dengan pengendalian udara khusus. Serta peralatan juga harus dibersihkan dan disanitasi sebelum digunakan kembali. Berikut adalah beberapa contoh penerapan yang menggambarkan pelaksanaan dari ketentuan bab 18 secara benar. Contohnya yaitu bank sel disimpan dalam kondisi terkendali dan hanya dapat diakses oleh personel berwenang. Kemudian penggunaan vial bank sel dan kondisi penyimpanan dicatat dan dapat ditelusuri.
Kemudian proses kultur sel atau fermentasi dilakukan dengan pemantauan parameter kritis seperti suhu dan juga pH. Kemudian proses pemanenan dan pemurnian dilakukan dengan peralatan yang dibersihkan dan disanitasi. Kemudian langkah penghilangan atau inaktivasi viral diterapkan dan efektivitasnya dibuktikan melalui validasi, sehingga mutu dan keamanan bahan awal obat tetap terjamin. Untuk contoh kasus penyimpangan sendiri, terdapat beberapa contoh, diantaranya yaitu bank sel diakses tanpa pembatasan personel dan tanpa pencatatan penggunaan vial, kemudian parameter kritis kultur sel atau fermentasi tidak dipantau secara konsisten. Kemudian, proses pemurnian dilakukan dengan peralatan yang digunakan bergantian tanpa pembersihan yang memadai. Kemudian, tidak tersedianya bukti validasi efektivitas langkah inaktivasi viral. Kemudian, resiko kontaminasi tidak dikendalikan secara memadai dan juga dapat berdampak langsung terhadap mutu dan keamanan produk. Selanjutnya adalah CPKB bab 4, yaitu tentang bangunan dan fasilitas. Tujuan dan prinsip dari bab ini yaitu yang pertama, untuk menjamin mutu dan keamanan produk kosmetika, yang kedua, untuk mencegah kontaminasi dan kontaminasi silang, yang ketiga, untuk bangunan harus mudah dibersihkan dan dipelihara, dan yang keempat, agar lokasi bebas dari sumber pencemaran. Lokasi dan tata ruang. Lokasi industri harus terhindar dari debu, limbah, bau, dan sumber pencemaran lainnya. Tata ruang bangunan disusun mengikuti alur proses produksi dari bahan hingga produk jadi. Alur bahan, alur proses, dan alur personil harus jelas dan tidak saling berpotongan. Pengaturan ruang bertujuan untuk mencegah campur baur dan kesalahan dalam proses produksi. Kemudian, untuk persyaratan fisik bangunan, yang pertama, lantai, dinding, dan langit-langit harus kedap air, halus, dan mudah dibersihkan. Yang kedua, permukaan bangunan tidak boleh retak atau rusak karena berisiko menjadi sumber kontaminasi. Yang ketiga, pertemuan lantai dan dinding sebaiknya melengkung agar mudah disanitasi. Dan yang keempat, sistem drainase harus berfungsi baik dan tidak mencemari area produksi. Selanjutnya, ventilasi dan fasilitas pendukung. Ventilasi dan pencahayaan harus memadai sesuai aktivitas di setiap ruangan. Suhu dan kelembapan ruangan dikendalikan bila diperlukan untuk menjaga mutu produk. Toilet, ruang ganti, dan tempat cuci tangan harus tersedia dan terpisah dari area produksi. Dan fasilitas pendukung dirancang untuk menjaga kebersihan dan higienitas personil. Contoh penerapan pada bab ini, yang pertama, area produksi dipisahkan sesuai tahapan proses untuk mencegah kontaminasi silang, kemudian ventilasi harus dilengkapi penyaring udara yang berguna untuk mengurangi debu dan mikroorganisme. Yang ketiga, lantai dan dinding harus terbuat dari bahan yang mudah dibersihkan dan disanitasi. Dan yang terakhir, bahan baku dan produk disimpan dengan penandaan status yang jelas. Untuk contoh penyimpangannya, yaitu yang pertama, tata ruang tidak teratur sehingga alur bahan dan personil saling bertabrakan. Kemudian, ventilasi buruk menyebabkan ruangan pengkap dan berdebu. Lalu, bahan ditolak disimpan bersama bahan yang sudah dihaluskan. Dan toilet terhubung langsung dengan area produksi. Kemudian, lantai rusak atau menyerap air sehingga sulit untuk dibersihkan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.